Ya oke, kita kembali lagi dengan pelajaran teknik animasi 3 dimensi ya, dengan materi hard surface 3D ya, dimana di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas sedikit tentang dasar ya, dasar atau basic dari penggunaan software 3D Blender ini ya. Nah, sekarang kita akan coba merefresh kembali ya materi yang sebelumnya ya, yang sudah kita pelajari. Itu mulai dari seleksi objek ya. Seleksi objek kita bisa menggunakan klik kiri pada mouse ya, jadi tinggal kalian klik kiri, misalnya di kubus ini kita klik kiri maka objeknya akan aktif. Begitu juga dengan di sini adalah lampu ya, light, maka dia akan aktif. Begitu juga dengan kamera ya, tinggal kalian klik kiri saja maka seleksinya akan aktif ya. Nah, kemudian memindahkan objek ya, memindahkan objek itu kalian bisa menggunakan tools yang di sebelah kiri ya, itu ada tools move ya. Kalian tinggal klik toolsnya, tools move ini, kemudian kalian bisa pindahkan ya ke mana yang kalian mau ya, pindahkan objeknya ke posisi yang kalian inginkan ya. Nah, untuk mereset ya, untuk mereset ke posisi semula, ingat kita menggunakan shortcut Alt G ya, maka dia akan kembali ke posisi semula ya. Nah, kalau tadi itu untuk menggerakkan objek, kemudian ada untuk merotasi objek ya. Merotasi objek itu di sini ada tools rotate ya, kita klik dulu objek yang kita ingin rotasi, kemudian baru kita klik tools rotate nya. Nah, baru kemudian nanti kita rotasi atau kita putar objeknya sesuai dengan arah yang kita mau ya, atau arah yang kita inginkan. Misalnya ke sumbu X ya, kemudian ada sumbu Y atau sumbu Z. Nah, untuk meresetnya jangan lupa sama seperti mereset posisi ya. Nah, kalian tekan Alt pada keyboard kalian dan huruf R ya. Ya, bedanya kalau yang tadi move to mereset posisi itu Alt G, nah untuk rotasi itu menggunakan Alt R ya. Nah, kemudian ada juga untuk mengubah ukuran atau skala dari objek yang kalian ingin ubah ya. Nah, misalnya skala ini ya. Nah, kalian klik dulu objeknya, kemudian kalian pilih tools scale ya, atau bisa juga menggunakan shortcut S ya. Nah, misalnya seperti ini S ya. Nah, kemudian kalian tinggal ubah ukurannya, mau kalian mau ubah berdasarkan sumbu Z, kalian tinggal ikuti sumbu yang warna biru, kemudian kalian tarik ya menggunakan klik kiri. Atau misalnya kalian mau memperbesar ukuran di bagian sumbu X ya, kalian tinggal klik di sumbu X nya ya, kemudian kalian klik, kemudian tarik ya. Begitu juga untuk sumbu Y ya, maka dia akan memperbesar skala atau ukuran berdasarkan sumbu yang kita tarik tadi ya. Nah, untuk meresetnya itu kita juga menggunakan shortcut Alt ya, kemudian untuk skala itu huruf S ya, jadi Alt S untuk mereset ke skala pada awalnya ya. Nah, kemudian kita sudah merotasi ya, dan mereset atau mengembalikannya ke bentuk semula ya. Itu kita sudah menggunakan move, rotate, dan scale ya. Nah, di sini juga ada tampilan ya, atau shading namanya ya. Shading dari objek yang ada di halaman lembar kerja kita ya. Untuk shading yang sudah aktif sekarang itu namanya adalah solid ya. Jadi solid itu seperti ini ya. Kemudian ada di sini yang namanya wireframe ya. Di sini ada yang namanya wireframe, coba kita klik. Nah, maka nanti bentuk objeknya, tampilan objeknya akan seperti ini ya, dalam bentuk kerangka ya.
kemudian ada di sini shadingnya yaitu material preview ya, coba kita klik ya. Nah maka tampilannya akan seperti ini ya, shadingnya ya. Nah kemudian di sini kita lihat yang terakhir ini ada render ya, render. Nah jadi nanti tampilan objek yang kita render ya itu menggunakan shading ini ya, maka tampilannya akan kelihatan seperti ini nanti bentuknya ketika kita merender ya. Nah itu yang namanya dari shading ya. Nah kalian juga bisa menggunakan shortcut Z ya. Nah shortcut Z ya, kalian misalnya mau ke wireframe tinggal arahkan ke kiri kemudian diklik, atau kembali ke solid ya, tekan tombol Z kemudian kita pilih yang di sebelah kanan ya, maka dia akan kembali ke tampilan awal ya, shading awalnya itu solid view ya. Nah kemudian kita aktifkan dulu ya, ini namanya tab ya, ada beberapa tab yang ada di dalam Blender ya, ada layout, modeling ya, ada sculpting, editing, texture paint, shading, animation, rendering, compositing, dan scripting. Nah nanti akan kita gunakan itu adalah di animation ya dan modeling. Nah kita lihat dulu di animation ya. Nah di animation nanti tampilnya seperti ini ya. Di sini ada drop sheet-nya ya, dan ini timeline dan beberapa tombol fungsi ya yang akan kita gunakan nanti di bagian timeline ini ya. Kemudian di sini ada juga kelihatan objek 3D modenya ya. Jadi inilah beberapa tampilan untuk bagian animation ya. Nah kemudian nanti ada juga di sini tab modeling ya. Tab modeling ini cukup banyak nanti toolsnya ya, nanti akan kita coba di pertemuan berikutnya ya. Nah kalau kalian tidak kelihatan nanti bisa kita tarik di sini ya hingga ada tanda panahnya. Nah baru nanti muncul lebih jelas fungsi-fungsi atau tools yang akan digunakan di tab model ini. Nah sekarang kita akan kembali dulu ke layout. Nah misalnya kalian klik atau tekan tombol tab ya, maka fungsi modelingnya akan hidup, akan aktif ya. Nah untuk kembali ke mode sebelumnya itu tinggal kalian tekan lagi tombol tabnya. Oke, kita akan coba untuk menambahkan objek. Itu kalian bisa menggunakan di sini pilihannya ada add ya, kemudian nanti akan ada banyak pilihan di sini. Kita misalnya pilih di sini mesh, kemudian ada pilih plan ya. Nah ini kita geser dulu kubusnya ya. Nah maka objek plan ini akan terbentuk nanti di sini ya. Plan ini seperti alas ya, alas berbentuk persegi. Nah untuk objek lain misalnya circle ya, kalau circle ini alas berbentuk lingkaran ya. Nah add untuk menambahkan objek itu kita juga bisa menggunakan shortcut shift A ya. Nah maka nanti akan muncul ya di bagian kursor ini ya, akan tinggal tambahin, misalnya mau tambahin silinder ya, maka dia akan muncul ya, kita bisa pindahkan ya, atau kita mau tambahkan lagi cone ya, kayak akan muncul. Nah pertanyaannya kenapa dia selalu muncul di sini ya, itu karena ini ya, karena kursornya ya, letak kursornya ada di tengah sini. Nah kalau kita misalnya kita pindahkan kursornya ke sini misalnya ya, kemudian kita tambahkan objek ya, mesh kemudian monkey, nah maka objek tersebut akan muncul di mana letak kursor tersebut berada ya. Misalnya kita pindahkan lagi kursornya ke sini, kemudian kita tambahkan objek ya, shift A kemudian mesh dan silinder. Nah maka objek tersebut akan muncul di situ.
ya, meletak di mana kursornya berada. Oke. Nah, saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini ya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.